Part 54. Dev juga memeriksa seluruh rekaman CCTV yang ada di bandara dan mengecek daftar nama penumpang setiap harinya di setiap maskapai penerbangan. Namun hasilnya tetap nihil, jingga tidak ditemukan hingga membuat Dev begitu frustasi. "Tuan, kami sudah menemukan keberadaan Nona Jingga," ucap Joe setelah 1 minggu lamanya mencari keberadaan wanita tuannya. "Benarkah? Kalau begitu cepat bawa aku ke tempat Jingga," perintah Dev dengan wajah yang sangat bahagia. Ia sudah tidak sabar menemui pujaan hatinya yang sudah 1 minggu lamanya menghilang. "Tapi Tuan..." "Tidak ada tapi-tapian, cepat bawa aku ke tempat Jingga." Dev hendak melangkahkan kakinya keluar dari ruangan kerjanya. "Tuan, aku tidak akan membawa Anda ke tempat Nona Jingga sebelum Anda melihat rekaman CCTV yang berhasil aku dapatkan." Joe sengaja menahan Tuan Dev agar tuannya itu tidak bertindak gegabah dalam menghadapi Nona Jingga. "Oke, cepat putar rekaman CCTV-nya," perintah Dev dengan wajah yang kesal. Ia kembali duduk di kursi kerjanya agar urusannya dengan Joe cepat selesai dan bisa segera menemui Jingga. Joe pun dengan segera menyalakan rekaman CCTV yang memperlihatkan saat Nona Jingga hampir ditabrak mobil. Dev yang melihat rekaman CCTV itu sampai tidak bisa berkata-kata dengan raut wajah yang pucat dan tegang. Bayang-bayang kecelakaan yang pernah merenggut nyawa kedua orang tuanya terus berputar beriringan dengan rekaman CCTV Jingga yang hampir tertabrak mobil hingga membuat nafasnya terasa sesak. Apalagi saat menyadari Jingga hampir kehilangan nyawanya saat berlari dari kejaran Tuan Arthur dan termasuk berlari dari sisinya. "Tuan, sekarang Anda mengerti bukan? Kenapa aku memperlihatkan rekaman ini pada Anda?" ucap Joe setelah selesai menyalakan rekaman CCTV tersebut. Dev yang masih terkejut hanya bisa terdiam dengan tangan yang gemetar. Sungguh ia sangat mencintai Jingga dan tidak ingin melihat wanitanya itu terluka karena orang lain, apalagi karena dirinya. "Aku akan membawa Anda untuk bertemu dengan Nona Jingga." Joe menutup laptop milik Tuan Dev. Tetapi Dev hanya diam saja dan kakinya terasa sangat susah untuk digerakkan. Keinginan yang tadi menggebu-gebu untuk bertemu dengan Nona Jingga kini lenyap saat ia melihat rekaman CCTV tersebut. Dan di saat itu juga, Dev memutuskan untuk tidak mendatangi Jingga dan harus cukup puas hanya dengan melihat dan memantau keadaan Jingga dari kejauhan. Hingga sampai Dev yakin kondisi Jingga sudah cukup stabil saat ia membawanya ke mansion Anderson. 1 minggu telah menemukan keberadaan Jingga, Dev pun menikah dengan Jenny untuk memberikan pelajaran bagi Tuan Arthur dan Jenny, sekaligus memenuhi keinginan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Setelah Dev dan Jenny dinyatakan sah sebagai suami istri, ia segera pergi dari tempat tersebut dan memutuskan semua komunikasi dari seluruh keluarga Arthur. Dan setelah memenuhi keinginan kedua orang tuanya, kini saatnya bagi Dev untuk menjemput kebahagiaannya, yaitu Jingga, karena ia sudah tidak sanggup menahan kecemburuannya saat melihat kedekatan Jingga dengan Mark. Namun saat akan menjemput wanitanya, Dev mendapatkan kabar bahagia dari Joe yang mengatakan saat ini Jingga tengah mengandung. Dev yang tidak ingin mengambil resiko berbahaya bagi Jingga dan anak yang ada di dalam kandungannya, memilih untuk menunggu waktu yang tepat saat kandungan Jingga sudah kuat, baru datang menjemputnya. Dan untuk memastikan keamanan Jingga dan kandungannya, Dev memutuskan untuk tinggal di samping kontrakan Jingga. Flashback. Seandainya saja surat wasiat itu tidak pernah ada, pasti saat ini aku sudah hidup bahagia bersama dengan Jingga dan calon anakku, gumam Dev dalam hati, sambil menatap bingkai foto Jingga yang ada di atas mejanya. "Aku sangat merindukanmu Jingga, dan sebentar lagi aku akan membawa kalian ke mansion Anderson." Dev tersenyum lalu kembali mengerjakan pekerjaannya. Part 55. Perusahaan ACBC.
Meg yang sedang duduk di atas kursi kerja menatap ke arah sahabatnya yang berjalan masuk ke ruangannya bersama dengan Joe. Tadi siang sebenarnya Meg merasa sangat terkejut saat Joe mengatakan Dave ingin bertemu dengannya sore ini juga. Itu sebabnya Meg membatalkan janjinya yang ingin menjemput Jingga dan memilih untuk menunggu kedatangan Dave di perusahaannya. Ada angin, hapa seorang. Dave Anderson datang mengunjungi perusahaan ICBC. Meg berdiri dari duduknya dan berjalan menghampiri sahabatnya. Apa aku tidak boleh mengunjungi perusahaan sahabat aku sendiri? Dave balik bertanya dengan sinis dan langsung duduk di atas sofa yang ada di ruangan tersebut, walaupun belum mendapatkan izin dari sang pemiliknya. Wow, aku sangat terharu mendengarkannya. Meg tersenyum tipis ikut duduk di samping Dave. Aku kira kau itu sudah lupa pada saat batmu ini. Cik, mana mungkin aku lupa dengan sahabat sepertimu? Dave menepuk pundak Meg dengan keras. Glek. Dengan susah payah, Meg menahan salivannya. Entah mengapa ia merasakan sesuatu yang tidak enak setelah mendengar perkataan Dave. Ia menatap wajah sahabatnya yang terdengar datar tanpa ekspresi apapun, dengan sorot mata yang tajam menatap dirinya, seolah-olah adalah mangsa yang sangat menggiurkan. Tentu saja kau tidak akan bisa lupa pada sahabatmu ini, karena aku adalah seorang sahabat yang tidak akan berkhianat. Potong Dave dengan tajam. Glek. Lagi-lagi, Meg menahan salivannya dengan susah. Ia jadi semakin yakin kalau kedatangan Dave pasti mempunyai maksud tertentu. Jingga, apa Dave sudah mengetahui jika yang nolong Jingga adalah aku? Gumam Meg di dalam hati berusaha untuk tidak gugup. Tentu saja, mana mungkin aku berkhianat, apalagi mengkhianatimu. Meg tersenyum kaku berusaha menghilangkan kegugupannya. Ya, aku percaya itu. Dave tersenyum sinis. Baiklah, aku rasa basa-basi di antara kita sudah cukup. Aku kemari hanya ingin mengatakan, mulai detik ini jangan mencampuri urusan aku dengan Jingga dan jauhi wanitaku, ucap Dave dengan tegas. Mencampuri urusan kau dengan Jingga? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tanya Meg dengan berbohong. Ternyata dia sudah mengetahui keberadaan Jingga, umpat Meg di dalam hati. Meg Abraham, aku tahu kau mengerti dengan jelas apa yang aku katakan, sahut Dave dengan sorot mata yang tajam. Meg yang memang mengerti apa yang dikatakan oleh Dave, kini menghela nafasnya dengan berat. Sejak kapan kau mengetahui keberadaan Jingga? Sejak 1 minggu setelah dia menghilang, jawab Dave. What? Bagaimana bisa? Pekik Meg dengan wajah yang terkejut. Tentu saja aku bisa karena aku Dave Anderson. Dave tersenyum bongah. Meg tersenyum sinis. Kau sudah menemukan Jingga sejak lama, tapi kenapa kau tidak datang menjemputnya? Tanya Meg penasaran karena setahu dirinya Dave adalah orang yang sangat posesif. Jadi tidak mungkin jika Dave sudah menemukan Jingga tapi tidak membawa wanita itu kembali. Meg, aku datang kemari bukan untuk menjelaskan apapun padamu, sahut Dave dengan ketus. Jadi sekali lagi aku katakan padamu, jangan mencampuri urusan kami lagi dan jauhi Jingga. Dave berdiri dari duduknya hendak pergi dari ruangan tersebut. Aku tidak akan menjauhi Jingga, ucap Meg dengan tegas. Seketika itu juga, Dave menghentikan langkahnya dan berjalan kembali menuju tempat Meg. Kau tidak berhak melarang aku untuk mendekati Jingga, ucap Meg kembali menatap tajam pada Dave. Aku punya hak. Apa kau lupa? Jingga itu wanitaku dan dia sedang mengandung anakku. Dave mencengkram kerah pakaian milik Meg. Joe yang melihat pertengkaran yang terjadi antara Tuan Dave dan Meg berjalan mendekati dan melerai keduanya. Namun langkahnya terhenti saat melihat kode dari Tuan Meg agar dirinya tetap diam di tempat. 4:56. Dia hanya wanitamu, bukan istrimu. Jadi aku berhak untuk buk. Sebuah pukulan sangat keras mendarat tepat di wajah Mike hingga membuat pria itu terhuyung ke belakang. Jingga akan menjadi istriku karena aku akan menikahinya, ucap Dave dengan nafas yang memburu. Kau bilang ingin menikahinya, lalu bagaimana dengan Jenny? Mike melayangkan bogem mentah ke arah Dave.
Aku tidak peduli. Dev kembali memukul Max, sahabatnya itu jatuh terjerambab ke atas lantai. Dan terjadilah pukul memukul di antara keduanya. Jo yang masih berdiri di tempatnya hanya menatap ngilu saat melihat kedua sahabatnya itu saling memukul. Kau brengsek, Dev, umpat Max yang terbaring di atas lantai dengan wajah yang babak belur. Itulah aku, saut Dev yang juga terbaring di atas lantai, tepat di samping Max dengan nafas yang tersengal-sengal. Max tertawa mengejek sambil menatap langit-langit ruangannya. Kau tahu, Jingga begitu membencimu, ucap Max. Aku tahu, saut Dev singkat yang juga menatap langit-langit ruang kerja milik Max. Dia sangat terluka saat mendengar berita pernikahan kau dan Jenny, sambung Max. Aku tahu, lagi-lagi Dev menjawab dengan singkat. Max menghela nafasnya dengan berat. Tapi kau tidak tahu, kalau Jingga adalah wanita yang sangat bodoh. Dia membencimu, tetapi dia juga masih sangat mencintaimu. Hampir setiap malam Jingga berdiri menatap ke arah apartemen yang kau tempati, hanya untuk melepaskan rasa rindunya. Max tersenyum getir saat mengingat wajah Jingga yang terlihat sedih, namun senyum tipis selalu terukir di wajah cantiknya. Aku tahu dan aku melihatnya. Max yang terkejut sontak menatap ke arah Dev. Ia bingung bagaimana bisa Dev melihat semua itu. Bahkan, aku juga tahu setiap malam kau berusaha merayu wanitaku dan menghasutnya dengan kata-kata yang keluar dari mulut sialanmu itu. Dev membalas tatapan Max dengan seringai tipis di bibirnya. Hai, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Max dengan wajah yang terkejut. Kau lupa, aku ini Dev Anderson, cibir Max. Jo yang melihat keduanya sudah berhenti saling memukul dan saat ini justru saling berbincang segera membantu Tuan Dev untuk berdiri. Jo, kau tidak membantuku? Protes Max mengulurkan tangannya pada Jo. Saat Jo hendak membantu Max, Dev lebih dulu menarik tangan sahabatnya. Ingat apa yang aku katakan tadi. Dev merapikan pakaiannya dan segera membalikkan badannya. Terima kasih karena selama ini sudah membantu Jinggaku, ucap Dev dengan tulus. Ia segera pergi dari ruangan kerja Max. Max sendiri menatap punggung sahabatnya dengan wajah yang bingung sambil mengusap sudut bibirnya yang terluka. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku sering merayu Jingga? Max berjalan menuju kursi kerjanya dengan wajah yang bingung. Dev tahu keberadaan Jingga itu hal yang biasa dan mengetahui kehamilan Jingga itu juga biasa saja. Tetapi Dev tahu kalau aku sering merayu dan menghasut Jingga itu baru luar biasa. Seru Max sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Di saat Max kebingungan karena sahabatnya bisa mengetahui apa yang dilakukannya pada Jingga, di tempat lainnya yang lebih tepatnya di dalam sebuah lift, Dev tampak mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ia memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya setelah mengatakan pada Max kalau ia tahu keberadaan Jingga, dan salah satu dampaknya adalah Max akan menyembunyikan Jingga lagi. Jo, kau jaga Jingga lebih ketat lagi. Aku tidak ingin sampai Jingga pergi dariku. Perintah Dev sangat tegas. Baik Tuan, Anda tidak perlu khawatir, ucap Jo. Part 57, Dimension Arthur. Di ruangan tengah yang sangat besar dan luas, tampak Arthur tengah mendengarkan penjelasan dari anak buahnya yang bertugas mencari keberadaan Jingga. Sudah 1 bulan lamanya Arthur mencari keberadaan wanita itu. Namun sampai detik ini dirinya belum juga menemukan keberadaan Jingga. Padahal saat ini Arthur ingin sekali bertemu dengan Jingga setelah mendapatkan info jika wanita itu hanyalah anak angkat di dalam keluarga tersebut. Dan itu artinya kemungkinan besar Jingga adalah Jessie, putrinya yang telah hilang bertahun-tahun lamanya. Jadi kalian masih belum bisa menemukan Jingga? Tanya Arthur dengan gusar. Ketiga pengawal itu menundukkan kepalanya. Kami sudah berusaha mencari keberadaan Jingga, namun langkah kami selalu saja dihalangi oleh anak buah dari Tuan Dev, ucap salah satu pria yang memakai setelan hitam. Arthur menghela nafasnya dengan kasar sambil memijat keningnya yang terasa pusing. Kalian harus tetap mencari Jingga sampai ketemu, dan gunakan cara apapun untuk melumpuhkan anak buah Dev. Perintah Arthur dengan sangat tegas karena ia sudah pusing mencari cara untuk menemukan Jingga.
Arthur sendiri sudah pernah mencoba mendatangi dan menghubungi Dev untuk bertanya tentang Jingga, tetapi menantunya itu tidak bisa ditemui sama sekali dan nomor ponselnya juga sudah tidak aktif semenjak acara pernikahan Dev dengan Jenny. Baik Tuan, para pengawal itu bergegas berjalan keluar mansion setelah Arthur menyuruh mereka untuk pergi, dan bertepatan dengan itu, Jenny berjalan menuju dedinya. Dad, apa kau masih mencari wanita miskin itu? Tanya Jenny dengan sinis duduk di samping Dad Arthur. Wanita miskin itu namanya Jingga, dan kau tahu pasti kalau wanita itu kemungkinan besar adalah Jessie, kakakmu yang hilang, ucap Arthur dengan geram. Dad, sudah aku katakan dia bukan kakakku. Dia itu hanyalah wanita miskin yang sudah merebut cinta Dev dariku, saut Jenny dengan wajah yang kesal. Sudah seharian ini, ia menahan emosinya karena tidak berhasil menemukan Dev. Dan saat ini, ia sampai di dalam mansion, dedinya justru membahas tentang Jingga. Sayang, yang merebut Dev itu kau, bukan Jingga. Dan kalau sampai benar Jingga adalah kakakmu, Jessie, maka kau dan Dev harus bercerai. Karena Daddy akan menikahkan mereka sesuai dengan keinginan sahabat baik Daddy, sekaligus orang tua Dev, ucap Arthur. What? Pekik Jenny dengan emosi. Kenapa Daddy jahat padaku? Bisa-bisanya Dad ingin memisahkan aku dengan pria yang aku cintai. Bentak Jenny dengan wajah yang memerah karena marah. Arthur menghela nafasnya lalu menggenggam tangan putihnya. Dengar sayang, pernikahan kau dan Dev adalah satu kesalahan yang aku buat. Tetapi, Dad tetap melakukan itu semua demi rasa sayang Daddy padamu. Tapi sekarang sudah saatnya Daddy memperbaikinya dengan mengembalikan semuanya pada tempatnya. Tidak, aku tidak mau. Sampai kapanpun aku tidak akan bercerai dengan Dev. Dan tidak akan aku biarkan Daddy merusak semuanya hanya karena Dad beranggapan kalau Jingga adalah Jessie. Jenny yang marah segera berdiri dari duduknya melangkahkan kakinya menuju kamar. Tunggu nak, Arthur menghampiri putrinya. Walaupun ternyata Jingga itu bukan Jessie, Dad tetap akan memberitahukan semuanya pada Dev jika surat wasiat itu tidak sah. Karena sudah diganti dengan namamu, ucap Arthur. Daddy, bentak Jenny dengan penuh amarah. Kalau Daddy berani melakukan itu, aku tidak akan segan-segan melenyapkan Jingga, anjam Jenny dengan air mata yang berlinang di kedua pipinya. Ia tidak menyangka Daddy-nya sendiri saat ini justru membela wanita lain dan bukan dirinya. Dan kalaupun Jingga itu ternyata adalah Jessie, tidak seharusnya Dad Arthur membela anak hilang itu dibandingkan dirinya. Jessie, tunggu nak, Jessie, teriak Arthur sambil memegang dadanya yang terasa sakit dan tubuhnya hampir saja terjatuh kalau saja ia tidak berpegang dengan pinggiran meja. Tuan, Anda baik-baik saja? Para pelayan membantu Tuan Arthur dengan memapah tuannya ke atas sofa. Di tengah kekhawatiran para pelayan terhadap kondisi Tuan Arthur, Jenny justru tidak peduli dan lebih memilih untuk beristirahat di dalam kamarnya.